Bab 70. Takdir. Aulia dan Sandi menatap gundukan tanah yang masih basah di hadapannya itu dengan perasaan yang tidak menentu. Mereka saat ini sedang berziarah di makam Renata. Setelah kabar berita yang sangat mengejutkan itu, Aulia dan Sandi langsung memutuskan untuk pergi ke makam Renata keesokan harinya. Pagi ini, kedua pasangan suami istri hanya terdiam sambil berzikir melafalkan doa untuk Renata, agar dimaafkan segala kesalahannya semasa di dunia dulu. Sandi terdiam sambil memejamkan matanya, memanjatkan doa terbaik untuk wanita yang pernah ada di kehidupannya itu. Semoga amal ibadahmu diterima di sisinya, dan semoga segala dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ghfirlaha warhamha. Sandi merasa sangat sedih menatap makam mantan istrinya itu dan tidak menyangka bahwa Renata akan pergi secepat itu dari dunia ini. Sungguh, selama ini Sandi tidak ingin terlalu mengetahui tentang kehidupan Renata kembali, karena dia tidak mau menyakiti hati Aulia. Banyak kenangan yang telah dilewati Sandi bersama Renata. Masa-masa saat kuliah dan bertemu di kampus, berkenalan, dan kemudian saling jatuh cinta. Berpacaran 4 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Sudah banyak yang dilalui bersama Renata dalam suka maupun duka. Bahkan rencana pernikahannya juga sudah ada di depan mata. Tinggal mereka yang menjalankan. Tetapi ternyata takdir berkata lain. Sandi sadar telah banyak menyakiti hati Renata. Di saat Tuhan memberikan jodoh yang tepat untuknya dengan Aulia, Sandi semakin terjerumus dalam hubungannya bersama Renata. Semua itu juga karena kesalahannya. Entah kenapa, di saat Renata sudah pergi seperti ini, rasa bersalah itu semakin menguat. Mas, ada apa? Aulia menyentuh bahu suaminya ketika melihat Sandi yang tiba-tiba menitikkan air matanya sambil meremas tanah makam Renata. Mas merasa bersalah pada Renata, sayang. Hidupnya menjadi kacau gara-gara Mas. Seharusnya dulu dia bisa hidup lebih baik, tanpa harus ikut terseret ke dalam rumah tangga kita. Semua salah Mas, sayang. Aulia memeluk suaminya. Dia paham apa yang dirasakan oleh Sandi. Berita meninggalnya Renata adalah sebuah berita yang sangat mengejutkan. Setelah beberapa bulan tidak bertemu dengan wanita, dan tiba-tiba harus mendapatkan kabar bahwa Renata telah meninggal dunia. Mas, jangan menyalahkan diri sendiri. Semuanya sudah suratan takdir. Kalau Mas Sandi terpuruk seperti itu, berarti Mas menyalahkan takdir, menyalahkan kehendak Allah. Jadi lebih baik kita doakan Mbak Renata semoga mendapatkan tempat di sisinya. Amin. Amin. Jawab Sandi lebih tenang. Betul yang dikatakan sang istri, bahwa semuanya sudah takdir. Sandi beristighfar untuk memohon ampun atas segala kehilafannya. Kalau Aulia menyalahkan takdir, pasti semuanya tidak akan berjalan seperti ini, Mas. Sandi memandang mata bening istrinya. Awalnya Lia menyalahkan takdir yang diberikan oleh Allah, karena telah mengambil kedua orang tua Lia saat masih sangat muda. Tapi Aulia sadar bahwa hal itu akan semakin membuat kita terpuruk. Kalau saja Lia gak mikir dengan hati bersih dan pikiran yang dingin. Tentu saja waktu Mas melamar Lia, kemudian mengucapkan ijab kabul dan mengikat Lia, lalu Mas Sandi mengkhianati pernikahan kita, di saat itu pasti Lia sudah memilih melepaskan Mas Sandi dan membawa rasa sakit ini pergi sejauh mungkin, menyalahkan takdir yang telah Allah berikan kepada Lia. Tapi karena Lia yakin Allah tidak akan pernah memberi cobaan di luar batas kita, Lia yakin di balik semua ini pasti akan ada kebahagiaan yang menanti. Sandi yang mendengar kata-kata sang istri langsung memeluknya erat. Air matanya pun tumpah kembali di dalam pelukan itu. Maafkan Mas, sayang.
Terima kasih karena telah menjadi istri yang baik untuk Mas. Mas berjanji akan menjadi imam, suami, dan ayah yang baik untuk kamu dan putra kita, ucap Sandi. Aulia membalas pelukan itu erat. Dia yakin kalau semua ini adalah takdir terbaik yang diberikan oleh Allah padanya. Beberapa bulan kemudian, Aulia tersenyum sambil menggendong sang putra Revan yang akan diimunisasi. Sandi dengan setia selalu mengantar istri dan putranya itu. Ia tidak mau melewatkan momen penting pertumbuhan sang putra dari sejak lahir. Setelah diimunisasi, kedua pasangan suami istri tersebut pergi dari rumah sakit. Mas, aku mendengar kabar bahwa bayi Mbak Renata sekarang diasuh oleh keluarganya. Bayi itu terlahir prematur seperti Revan. Tapi terdengar isu bahwa keluarga Roni juga menginginkan bayi Mbak Renata. Sepertinya banyak yang menyayangi bayi tersebut, ucap Aulia saat berada di dalam mobil. Syukurlah kalau begitu sayang. Dulu sempat berpikir ingin mengambil bayi Renata, tetapi karena papa Renata ingin mengasuhnya, ya tidak jadi amanat itu kita jalankan. Jawab Sandi menoleh ke arah sang istri dan menoel pipi gembul Revan. Ya, kita terlepas dari amanatnya, karena keluarganya juga menginginkan bayi itu, jawab Aulia. Bayi Renata berjenis kelamin perempuan dan berhasil diselamatkan saat operasi cesar. Tetapi nyawa Renata tidak bisa tertolong. Malam harinya, sayang, Mas kangen nih. Sandi memeluk Aulia dari belakang saat istrinya itu sedang menyusui baby Revan sambil berbaring miring di ranjang king size-nya. Bentar mas, lagi nyusuin, Revan sudah terlelap. Tinggal ngelepasin ini. Sabar ya. Nanti kalau nggak sabar terus baby Revan bangun kan malah berabe, jawab Aulia lirih. Iya, Mas sabar dan tahan kok. Kemarin puasa hampir 2 bulan juga sabar. Masa cuma nungguin putra ayah nggak bisa sabar? Jawab Sandi mencium pipi Aulia. Saat ini usia Revan sudah jalan 4 bulan dan sudah belajar tengkurap. Sandi duduk sambil berselonjor kaki menunggu istrinya dan putranya selesai dengan aktivitasnya. Sambil memainkan ponselnya mengecek kabar saham yang semakin naik. Revan, aku pindahin ke box dulu ya mas, ucap Aulia. Iya sayang, mas tunggu. Jawab Sandi bangkit menyusul istrinya yang sudah membaringkan putranya ke dalam box bayi yang memang disediakan di dalam kamar utama. Lia mau ke kamar mandi dulu mas. Sandi mengangguk kemudian menatap sang putra yang tidur sambil bibirnya mengerucut. Revan, jadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang ya nak. Kamu adalah kebanggaan papa. Sandi mengelus pipi cabi putranya. Terdengar bunyi pintu kamar mandi. Aulia keluar dengan memakai lingari transparan berwarna hitam yang sangat kontras dengan warna kulitnya yang putih bersih. Bahkan lingari itu seakan hanya menutup bagian sensitifnya saja. Sandi menatap sang istri yang terlihat sangat cantik dengan menelan saliva. Aulia berjalan mendekati suaminya sambil tersenyum. Sayang, kamu benar-benar bidadari surga yang diberikan Allah untukku. Sandi langsung menarik istrinya ke dalam pelukan, menyatukan bibirnya dengan bibir merah alami Aulia. Akhirnya kedua suami istri itu menyatukan diri dengan disertai doa yang baik dan ketulusan cinta di dalamnya.